Sekilas preview fungsi dan fitur pada MCU portable yang seperti ini. Jadi alat ini adalah pembaruan dari M2 PSU, hanya ditambah satu tombol proteksi untuk bagian output supply, dan proteksi ini bisa di on dan off. Apabila proteksi on, jika kabel power supply ini beradu, maka output supply ini akan terputus secara otomatis, lalu kembali lagi nyambung. Apabila di off kan, jika ini beradu, tegangan akan terus dikeluarkan oleh alat ini, tidak akan dimatikan. Itulah fungsi dari proteksi ini. Jadi tujuannya adalah apabila menangani handphone yang normal, proteksi kita on kan. Jika menghadapi handphone yang short feedback, proteksi kita matikan. Jadi kita langsung saja. Oke, di menu pertama. Pada menu pertama, proteksi sudah disetting untuk on. Jadi apabila mau di off kan, kita tinggal tekan tombol ini, maka proteksi jadi off. Biarpun kabel ini beradu, dia tetap mengeluarkan tegangan. Apabila di on kan, jika beradu, arus akan terputus, tegangan ini akan diputus secara otomatis. Kita contohkan aja. Di sini ada kabel power supply. Kita lihat jika kabel ini beradu, tuh, dia akan balik, terus buzzer berbunyi, lampu merah ini menyala, dan di sini sebentar tertulis short feedback. Lantas bagaimana jika dia nyambung terus, atau probe ini nyambung terus? Nah, seperti itu. Dia akan terus seperti itu berulang-ulang. Lalu kita sekarang coba untuk bagian proteksinya kita matikan. Kita adu. Tuh. Dia tetap jalan. Jadi seperti itulah cara penggunaannya untuk bagian power supply. Sekarang kita masuk ke menu kedua, yaitu volt injection. Di sini disetting antara 0,5 sampai ke 5 volt untuk tujuan suntik tegangan kerja pada handphone. Jadi selain bisa mensuplai, dia bisa untuk menggunakan suntik tegangan kerja pada handphone yang bermasalah di jalur tegangan. Di mana letak probe-nya? Lihat pada bagian ini tertulis measure probe. Jadi dua port ini khusus untuk bagian pengukuran dan penyuntikan tegangan kerja. Kita pasang. Nah, di bagian ini probe ini sekarang berfungsi sebagai berfungsi mengeluarkan tegangan dari alat ini menuju ke sini sesuai dengan nilai yang tertera pada layarnya. Di sini 2,3 volt, berarti probe ini mengeluarkan tegangan sebesar 2,3 volt dan arus maksimal sebesar 3 ampere. Oke, kita lanjut. Di sini ada resistance meter. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sekarang kita coba melakukan pengukuran. Jadi resistance meter ini fungsinya untuk melakukan pengukuran jalur pada handphone. Di sini apabila probe belum terhubung seperti ini, maka tertulis not connected. Apabila jalur yang kita ukur terhubung langsung atau terhubung singkat, maka akan seperti ini. Di situ nilai tertera, terus di bawahnya tertulis connected, buzzer berbunyi, indikator lampunya nyala. Apabila dilepas, kembali not connected. Sekarang kita coba ukur jalur dengan metode paralel.
seperti biasa, probe merah di ground. Oke. Seperti ini. Sekarang kita coba ukur jalur SIM. Kita pengen tahu letak di mana jalur negatif pada SIM, konektor SIM card ini. Nah, di sini tertulis connected, berarti ini adalah jalur negatif. Sekarang kita ukur sebelahnya, NC, not connected. Jalur ini memang tidak dipakai. Sekarang kita pindah. Di situ lihat tertulis medium current, berarti di sini arus yang sedang atau menengah. Kita ukur di sini. Ini arus menengah juga. Di sini juga arus menengah. Pas di sini status high current. Kenapa high current? Karena di rangkaian handphone rata-rata jalur tegangan kerja itu resistansinya lebih kecil ketimbang jalur data. Di sini ada 3 jalur data seperti ini. Data input output. Di sini ada clock, masih medium current. Di sini ada reset, masih medium current. Dan di sini adalah VSIM, tertulis high current. Jadi sangat memaksimalkan untuk pengukuran. Nah, sampai di sini dulu untuk bagian pengukuran. Sekarang kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Di sini digital volt ampere meter. Nah, keunggulannya adalah di sini. Di sini tertulis BB measure. Kita bisa melakukan pengukuran kerja pada handphone BlackBerry melalui input dari USB. Jadi USB ini dihubungkan ke BlackBerry. Lalu probe merah ini kita tinggal gunakan untuk mengukur tegangan kerja pada BlackBerry itu. USB ini memiliki arus maksimal sebesar 3 ampere. Jadi sangat maksimal lah. Nah, di sini perbedaannya satu lagi pada alat ini lupa saya jelaskan. Di sini nilai pengukuran konsumsi arus sudah mencapai nilai satuan, bukan nilai puluhan lagi. Jika kita beli panel digital volt atau ampere meter yang seperti ini yang dijual di pasaran, nilai ampere meternya hanya sampai 0 di belakang koma, artinya nilainya hanya sampai puluhan, tidak bisa membaca nilai satuan. Di sini langsung sampai ke nilai satuan, jadi lebih maksimal. Sekarang kita tes, kita mengukur tegangan. Jadi bukan hanya untuk mengukur BlackBerry saja, mengukur tegangan baterai ataupun yang lain bisa. Tinggal memakai probe ini. Jika untuk mengukur tegangan kerja pada handphone, kita negatifnya tinggal ngambil langsung dari probe power supply. Yang merah kita tinggal mengukur ke titik ukur, contoh seperti ini. Nilainya langsung keluar. Nah, untuk mengukur nilai tegangan pada baterai handphone, kita harus menggunakan probe hitam ini. Jadi probe hitam ke negatif baterai, positif ke negatif positif ke positif baterai. Nilainya akan tertera. Nah, jadi sampai di situ saja fitur dan fungsi alat ini. Jadi sengaja diminimalisir. Pada alat yang sebelumnya ada pengukuran suhu ataupun yang lain, pada alat ini sudah tidak dipakai lagi untuk pengukuran suhu karena biar lebih maksimal. Lagian pengukuran suhu juga jarang terpakai. Oke, cukup sekian dan selamat malam.